Apa terobosan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan mutu layanan satu pintu tersebut? Silakan, waktunya mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kalau saya nanti jadi bupati, pelayanan satu pintu harus kita lakukan. Karena apa? Kalau tidak kita lakukan, itu akan terjadi penyimpangan nanti. Tapi kalau kita lakukan satu pintu, suatu contoh, misalnya sekarang kita masuk ke pariwisata, tempat pariwisata, ada parkir, ada tempat pembayaran masuk pariwisata, itu harus satu pintu. Jadi uangnya jelas kemana, berapa, untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun, mungkin pembayaran pajak, mungkin pembayaran apa saja, itu harus satu pintu untuk menentukan nanti anggarannya pergi kemana. Karena saya lihat sekarang ini, karena banyak penyimpangan, kalau seandainya tidak dilakukan satu pintu. Dengan program saya nanti, kalau saya jadi bupati nanti, insya Allah itu program-program satu pintu ini harus kita laksanakan. Dan sebagai tambahan, kami tetap untuk menjalankan tata kelola pemerintah yang baik. Program satu pintu yang kami sepakati adalah mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Artinya tidak harus masyarakat yang dari Lunang atau dari Selaut untuk datang ke Painan untuk berurusan yang menyangkut administrasi. Barangkali selesai kita antarkan ke depan suratnya di tingkat kecamatan. Kalau peraturan perundang-undangan memungkinkan, maka itu akan kami tetapkan nanti di tingkat kenegarian. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Masih digunakan Pak waktunya? Masih ada? Jadi itu mau tidak mau, ini harus kita laksanakan. Untuk memimpin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan nomor 4 ya. Bapak ingin menciptakan sebuah SOTK yang ramping, efektif dan efisien. Jika kebijakan ini dilaksanakan, tentu akan banyak pejabat yang akan menjog, berkurangnya pembagian daerah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, terhambatnya karir PNS dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi dampak perampingan SOTK tersebut? Silakan Pak. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Baik. Jadi langkah kami yang pertama adalah menempatkan aparatur pemerintah pada SKPD sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kemudian kami akan melakukan seleksi pengangkatan SKPD secara ketat, terukur dan terbuka atau transparan. Kemudian memberikan disiplin yang ketat melalui pengawasan di setiap SKPD. Kemudian kami akan memberikan reward kepada PNS yang berprestasi dan memberikan hukuman bagi PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan. Baik, saya lanjutin. Maksud di sini kami barangkali bukan mengurangi personal, bukan menghambat jabatan. Eselonitas tetap sama. Barangkali efektivitas yang kita kerjakan itu yang kita kejar adalah efektivitas. Perampingan artinya mengurangi biaya, meningkatkan waktu. Jadi waktu begitu singkat, biaya pun terkurang. Jadi kami tidak jumlah pegawai, jumlah PNS tetap sama. Mungkin barangkali mana bisa kita tambah dan akan kita tambah. Profesionalisme yang kita prioritaskan. Jadi tidak ada pembahasan yang bertele-tele, waktu yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya adalah efektivitas, kinerja dan profesionalisme yang kita pertamakan di sini. Baik, terima kasih. Masih ada Pak? 14 detik lagi. Pakai? Cukup? Baik, terima kasih. Kita masuk ke pasangan nomor urut 1. Misi daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,
yang berorientasi pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di bidang tata kelola pemerintahan, Bapak mempunyai misi memapankan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif dan melayani. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak meningkatkan pelayanan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi untuk kesejahteraan masyarakat? Silakan Pak, waktunya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti kami jelaskan tadi bahwa di dalam good governance ini ada 3 unsur. Yang pertama pemerintah dan swasta, masyarakat. Yang dikatakan partisipatif ini adalah kita harus melibatkan unsur-unsur pilar yang 2 tadi, swasta dan masyarakat. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai peran di dalam itu. Khusus untuk masyarakat, dia tidak hanya sebagai objek, tetapi dia juga sebagai subjek dan pelaku di dalam hal ini. Masyarakat kita libatkan dalam perencanaan, masyarakat kita libatkan dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat kita libatkan di dalam evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan. Begitupun dengan pihak swasta, kita berikan peran-peran yang penting seperti peran dalam pelayanan dasar, sehingga swasta bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan, karena terjadilah sinergi antara ketiganya. Ini sangat terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu menyangkut dengan pelayanan publik, infrastruktur, hukum, good governance seperti yang kita jelaskan. Tadi di awal sudah kami jelaskan bahwa ini terkait sangat dengan misi kami yang keempat dan kelima seperti yang telah kita uraikan, tanpa mengabaikan misi kami yang pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan semua akan beralih nanti ke pasangan nomor 1 dengan penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita mulai Pak. Pertanyaan kedua. Untuk pasangan nomor 3, tadi 2, sekarang 3. Salah satu misi yang hendak dijalankan adalah menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan berbagai bidang termasuk mengenai anggaran dalam APBD PSSI Selatan. Pertanyaannya, bagaimana strategi menerapkan prinsip keterbukaan tersebut sehingga masyarakat pesisir selatan dengan mudah dapat mengakses informasi publik termasuk juga dengan APBD-nya. Silakan, waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi dalam hal ini untuk keterbukaan, kalau nanti kita menjadi Bupati Selatan, jadi ini harus terbuka. Apapun yang kita lakukan, masyarakat harus tahu kemana larinya anggaran ini. Kita harus bekerja sama dengan masyarakat, harus transparan. Kenapa? Betul, karena kalau kita sudah menjelaskan kepada masyarakat, uang yang dikeluarkan jelas, tentu masyarakat itu ikut bertanggung jawab. Makanya kita harus, apapun yang kita lakukan sekarang, kita tidak main-main lagi. Harus kita transparan kepada masyarakat. Apa, berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Jadi kalau itu yang kita lakukan nanti, insya Allah nanti pemerintahnya akan baik. Ya. Terima kasih. Sesuai yang akan disampaikan oleh calon bupati Pak Fajemi, secara sederhana saja, untuk transparansi, kami akan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, selain itu hanya menjadi pembukuan yang berada di ibu kota kabupaten, kita juga akan memajangkannya pada setiap kantor wali nagari yang ada di Pesisir Selatan. Sehingga kalau satu negara yang tidak terakomodir pembangunannya pada saat ini, mereka pada musrembang berikutnya bisa mengajukan usulan pembangunan untuk kenegaranya tersebut. Barangkali itu secara praktek yang akan kami laksanakan. Kami berdua dengan Pak Hindra Joni tidak berteori terlalu banyak, tetapi kami
reformasi birokrasi pada setiap SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi membangun budaya kerja aparat pemerintah daerah di setiap SKPD yang profesional dan melayani sehingga masyarakat betul-betul dapat merasakan bahwa mereka dilayani. Waktunya mulai dari sekarang. Baik. Jadi kami akan melakukan seleksi bagi kepala-kepala SKPD secara ketat dan terukur sehingga akan terbentuk nanti disiplin dan ini akan dapat juga kita lakukan pengawasan pada SKPD. Baik, saya lanjutkan barangkali. Perampingan di sini dan efektivitas tadi kami lanjutkan, Pak. Jadi selama ini berbasis SKPD berbasis hanya program-program yang ada selalu Rencana pembangunan itu muncul dari atas, setelah direncanakan dari bawah, muncul dari atas program-program baru. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa mengawal bahwa ide dari bawah itu betul-betul menjadi sebuah program? Silakan Pak, waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Jadi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, kita memang sudah terpola secara nasional bahwa aspirasi itu harus tumbuh dari bawah, sementara dari atas juga ada. Itu berupa program-program yang rutin. Tapi program-program yang sifatnya pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak dan harus dirasakan oleh masyarakat, itu harus kita utamakan. Salah satu caranya adalah bagaimana kita mengawal supaya musrenbang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten itu kita awal bersama. Sehingga tidak ada program yang naik di jalan. Nah, ini yang sering terjadi, program naik di jalan inilah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang harus kita kawal. Silakan. Baik, kita mengenal dua perencanaan, bottom up planning dan top down planning. Yang dikatakan bottom up planning itulah perencanaan yang dari bawah. Top down perencanaan dari atas, itu undang-undang yang mengatur. Keduanya harus kita padukan, karena pembiayaan juga ada dari APBD, juga dari APBN. Caranya bagaimana? Kita punya RKP, kita punya RPJM Nagari, kita bagi bersama prioritas. Komitmen kita mengawal itu melalui Badan Perencanaan dan SKPD teknis terkait tentu dengan RKP dan RPJM. Inilah yang harus kita laksanakan di masa 1 tahun, 6 tahun kepimpinan Wali Nagari yang 6 tahun. Terima kasih. Pejabat termasuk bagaimana melakukan menerima pegawai negeri sipil ini, kita terima dengan aturan yang sudah ada. Kalau ini sudah jalan, berarti bupatinya gak enak lagi. Nah, itulah yang menjadi komitmen kami. Transparansi harus menjadi ukuran utama. Kemudian akuntabilitas itu harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh ditutup-tutupi. Untuk itulah dalam konteks kami menyampaikan, semua kebijakan yang kita buat adalah kebijakan yang dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku, mekanisme yang ada, prosedur yang sudah ada, program yang sudah ada, tidak boleh keluar dari itu. Makanya partisipasi yang kita maksud dalam artian yang lebih luas itu adalah meminta pandangan dan pendapat semua pihak, tapi tetap tegak pada hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk ketiga kandidat. Aplaus. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 kandidat. Kita break 4 menit. Oke. Kita break selama beberapa menit. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Merupakan sumber daya perekonomian yang cukup berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar di Kabupaten Pesisir Selatan. Walaupun belum didukung oleh sarana yang cukup baik, bagaimana strategi pemenuhan infrastruktur wilayah laut sehingga dapat menjadi andalan pertumbuhan ekonomi pesisir selatan.
Silakan Pak, waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Pada saat ini, kita khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, dari sisi kewilayahan, laut merupakan 2/3 wilayah kita adalah daerah laut. Dan sayang, pada saat ini, nelayan kita masih sangat terpuruk ekonominya. Kenapa? Laut tidak pernah digarap dengan serius. Dan kedua, dengan pemerintahan yang baru sekarang, dengan banyaknya peraturan yang saat ini untuk Kabupaten Pesisir Selatan malah memberatkan dan membebankan dengan GT 30.000 ton GT ke atas, itu kewenangannya ada di nasional. Padahal kabupaten hanya 0 sampai 7 GT. Itu sangat merepotkan. Sampai saat ini kami masih mendengar setiap hari nelayan kita ditangkap-tangkapin karena tidak ada izin. Kami berharap untuk itu. Kalau kami nanti terpilih atau diamanahkan, ini skala prioritas kami membela, karena adalah inti ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan terletak di 2 segmen, pertanian dan kelautan. Terima kasih. Kemudian pesisir selatan adalah pemasok perikanan terbesar di Sumatera Barat. Akan tetapi potensi kelautan ini tidak bisa dimaksimalkan di pesisir selatan karena kurangnya persediaan sarana dan prasarana infrastruktur kelautan kita. Kemudian di sini perlu kita pemerintah mengatasi dengan menciptakan pembangunan Baik, terima kasih. Sudah habis waktunya. Selanjutnya kita minta ke pasangan nomor urut 1. Oke, D. Kita lihat D. B ya. Pertanyaan D. Tata kelola pemerintahan saat ini, isu tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme selalu menjadi perhatian pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah masih dibayangi oleh berbagai praktek korupsi dalam berbagai bentuk. Merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi 2015 untuk daerah-daerah tingkat 2 di Indonesia yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia, rata-rata skor Indeks Persepsi 10 daerah tingkat 2 adalah 5445 dari 100 sebagai angka tertinggi dan paling bersih. Itu artinya korupsi masih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana strategi menekan praktik korupsi sekaligus menumbuhkan kesadaran anti korupsi di level aparat pemerintahan Pesisir Selatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Silakan Pak, waktunya mulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Tentunya ini sangat terkait dengan misi yang kelima, di mana tadi juga kita menjelaskan di masing-masingnya. Salah satunya kita membuat sebuah tata kelola pemerintahan melalui sistem yang berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Melalui penata kelolaan itu tentunya kita akan melakukan bagaimana aparatur itu yang transparan, partisipatif dan melayani. Kemudian baru setelah itu kita siapkan seluruh regulasi. Karena memang kita tidak bisa memandang korupsi itu dari hanya satu sisi. Kita harus bisa melihat secara komprehensif. Maka kita bikinkan regulasinya itu. Kita jelaskan kepada seluruh aparatur kita yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan bukan hanya itu,
kita juga akan menjelaskan kepada seluruh masyarakat pesisir selatan. Inilah yang akan mengawal nanti aparatur kami Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan itu. Tanpa ada sebuah regulasi, tentu tidak ada pedoman. Yang jelas, regulasi yang kita buat tetap berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi. Dan juga kita tetap berpedoman terhadap aturan yang lebih tinggi itu untuk kita terapkan masing-masing. Makanya kita melibatkan semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, tetapi yang jadi pokoknya kunci dari pemimpin itu sendiri, kunci dari keinginan pemimpin untuk membawa sebuah perubahan negeri ini, tentunya keinginan itu juga didukung oleh semua pihak yang akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas. Sekarang nomor urut 2. Silakan Pak Dandir. Yang besar Pak. Oh, iya. B. Oke, B. Kita buka B. Pertanyaan B. Pelayanan publik biasanya diartikan sebagai administrasi publik dan barang publik. Dan pemerintah daerah sering mengartikan bahwa pelayanan publik itu adalah administrasi publik 80%. Maka kemudian kalau kita lihat dari APBD kita, lebih dari 50% itu untuk administrasi publik, untuk pelayanan, sementara untuk barang publik sangat kecil. Dan diperkirakan menurut data RPJP penduduk pesisir selatan 472.000 sekarang. Maka apa saja pelayanan publik yang akan diprioritaskan oleh pasangan calon dan bagaimana manajemen serta paradigma pelayanan publik tersebut. Ya, waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik ini, ada sesuatu harapan besar dalam praktek yang harus kita laksanakan. Tetapi yang kita rasakan dalam implementasinya mungkin. Nah, jika kami nanti dipercaya bersama memimpin PESEL bersama seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ini, tentu strategi pelayanan publik yang harus kita lakukan ke depan adalah menjadikan pelayanan itu menjadi milik masyarakat. Kami ini akan menjadi pelayan. Tentu kemudahan-kemudahan akan kita berikan kepada masyarakat. Kalau memang dia harus gratis, pemerintah harus berikan gratis kepada masyarakat. Bagaimana pelayanan itu murah, cepat, dan itu dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, tentu kita tahu APBD kita ini hampir 70% itu habis untuk belanja pegawai atau belanja tidak langsung. Hanya sekitar 35%, 30% lah yang bisa digunakan untuk belanja modal, untuk pembangunan fisik dan segala macam. Nah, memang ini adalah tantangan berat yang akan dihadapi oleh daerah kita ke depan. Tetapi pemimpin tidak boleh kehilangan akal. Tidak boleh kehilangan akal. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan agar uang yang terbatas itu bisa memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Nah, tentu disinilah dituntut talenta, kecerdasan daripada pemimpin, bagaimana mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan publik ini benar-benar menjadi milik masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan nomor 2. Selanjutnya terakhir, karena tinggal 1, kita ambil Pak ya. Pertanyaan A. Terkait aspek penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberi pilihan bagi masyarakat daerah untuk menata pemerintahan terendah, apakah membentuk desa atau desa adat atau nagari, atau bahkan kelurahan. Pilihan tersebut sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur sosial, politik, ekonomi yang terdapat pada masing-masing nagari. Pertanyaannya,
bagaimana strategi mempersiapkan nagari-nagari di pesisir selatan untuk menyambut pilihan-pilihan untuk pemerintah terendah yang disediakan oleh Undang-Undang Desa. Silakan Pak, waktunya 2 menit. Oke, terima kasih. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu kan dimungkinkan bahwa nagari, kalau di Sumatera Barat itu adalah nagari, diberi kewenangan untuk mengelola atau otonomi kenagarian. Nah, tugas pemerintah ke depan di sana nanti, selain memfasilitasi semua anggaran yang 1 miliar yang masuk ke nagari, juga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana yang dikucurkan ke nagari tersebut. Karena bagaimanapun juga, sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga mampu untuk memberi kepastian tindakan kepada perangkat nagari agar tidak tersangkut nantinya dengan persoalan-persoalan hukum. Kemudian kita juga bisa mengarahkan kepada perangkat nagari untuk mengalokasikan dana itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tidak hanya dibicarakan di tingkat bamus dan wali nagari beserta perangkatnya, tetapi juga harus ada partisipasi warga nagari setempat dengan satu pemikiran bahwa semakin banyak warga negara yang berpartisipasi untuk sebuah keputusan, maka secara bersama-sama warga masyarakat juga akan bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Demikian, terima kasih. Sudah saya tambahkan. Jadi di sini perlu latihan, perlu training apa yang sekarang dilakukan oleh seluruh wali negari, sekarang di training di Padang untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada sekarang ini. Baik, terima kasih. Sudah kita lalui sesi. Saya memilih dijawab oleh nomor 2. Tadi dijelaskan bahwa pasangan nomor 2 ini salah satu misinya ingin menciptakan pertanian yang modern. Sementara di tempat kita, pesisir selatan ini hampir merata di seluruh kecamatan. Pertanian modern itu mungkin sudah jalan, tetapi kita diganggu oleh sapi yang berkeliaran, ternak yang tidak menentu. Nah, ini bagaimana kita wujudkan ini supaya modern itu bisa lanjut. Nah, baik, sebentar Pak. Waktu menjawab 2 menit mulai dari sekarang. Baik, makasih Pak Bek. Ya, pertanian modern ini maksud kita adalah bagaimana masyarakat ini sudah alih teknologi, tidak lagi menggunakan pola pertanian yang konvensional. Kita modernkan. Nah, ada pertanyaan yang mengkritik yang disampaikan oleh Bapak Bakar tadi. Bagaimana kita mau melaksanakan pertanian modern di pesisir selatan ini? Ada hambatan dan gangguan. Terutama ternak kita bertebaran, masuk ke mana-mana. Sebenarnya, kalau pemerintah ini konsisten melaksanakan apa perda yang sudah dibuat dulu tentang penelitian ternak, tidak akan bisa mengganggu lagi. Karena kita sudah siapkan semuanya perangkat-perangkat aturan. Nah, tentu kalau nanti bagaimana pertanian modern ini tidak terganggu misalnya oleh ternak-ternak yang lain, kita akan efektifkan perda yang ada dulu untuk sebagai mengatur bagaimana ternak lain tidak berkeliaran. Kalau memang tidak bisa, kita melalui perda. Di mana sisi lemahnya? Dan saya yakin kalau ini kita lakukan secara konsisten, mulai sejak pemerintah yang lalu, tidak ada lagi persoalan bahwa ternak ini berkeliaran yang bisa menghambat dan mengganggu apa yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Dan bukan saja mengganggu soal bagaimana pertanian itu disalahkan, transportasi darat juga terganggu. Yang tidak terganggu dengan 1 miliar ini adalah udara saja, yang lain terganggu olehnya. Nah, tentu komitmen kita, insya Allah, siapapun yang akan jadi nanti, kita akan sarankan bagaimana mengefektifkan kebijakan yang sudah ada. Kalau memang dianggap tidak efektif, kita perbaharui, kita revisi itu aturan. Ya, nanti
yang namanya pertanyaan modern tidak terganggu oleh pernyataan ternak yang disampaikan oleh beliau tadi. Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan kepada paslon nomor 3 yang akan ingin saya tawarkan Waktu 1 menit. apa kaitannya visi dan misi saudara dengan RPJP Kabupaten Selatan. Berikut penjelasannya dengan 9 skala prioritas. Saya ulangi, apa kaitannya visi dan misi saudara dengan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan dengan dikaitkan dengan skala prioritas dan bagaimana saudara menerapkan nanti kalau saudara terpilih. Terima kasih. Baik, bagaimana selaras antara RPJP dengan misi? Oke, terima kasih. Yang pertama, Kan waktu mulai dari sekarang. ya, yang pertama, kalau nanti keterkaitan secara dasar, kita terlalu panjang harus saya sampaikan dalam keterkaitan ini. Tetapi skala prioritas, yang jelas, skala prioritas yang akan kami lakukan sekiranya masyarakat pesisir selatan mempercayakan amanah ini kepada kandidat nomor 3. Kita tahu bahwa tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan baru saja keluar dari kabupaten tertinggal. Tetapi bukan berarti itu pekerjaan yang sukses. Masih ada catatan-catatan yang harus kita selesaikan. Masih ada 40 lebih nagari yang masih berstatus tertinggal. Sekiranya amanah itu diberikan kepada Pak Indra Joni dan Ismail Anwar, itu adalah langkah pertama kami menyelesaikan yang tertinggal itu. Sekiranya. Jadi kalau misalnya memang ini nanti merupakan kepercayaan dari masyarakat pesisir selatan, maka kabupaten tertinggal itu nantinya harus utuh ke 182 nagarinya juga harus nagari yang sudah terentaskan. Demikian. Cukup, masih ada teman Pak? Ada 30 detik? Cukup? Cukup, baik. Close waktunya. Silakan lagi untuk pasangan nomor 1 ke pasangan nomor 4. Waktunya 1 menit untuk bertanya. Kepada paslon nomor 4, tadi dijelaskan bahwa salah satu misinya ingin menciptakan pariwisata yang berwawasan lingkungan, berbudaya serta agamis. Nah, kami ingin tahu bagaimana saudara menjabarkan apa itu yang berwawasan lingkungan, kemudian berbudaya serta yang agamis tadi. Sementara di mana-mana pariwisata ini ada kesan menentang yang tadi. Terima kasih. Baik. Kita persilakan untuk menjawab 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Anda saya. Kami punya visi yang jelas, wisata yang berbudaya. Kami menginginkan di sini. Maksudnya adalah kearifan lokal juga kita libatkan. Semua tahu Bali adalah mungkin daerah wisata nasional, internasional. Tapi mereka, orang di Bali tidak pernah melupakan budayanya, mengikutkan kearifan lokal. Dan satu hal lagi, tidak akan pernah budaya matinya sebuah budaya kalau ketika tidak dipublikasikan. Harus kita publikasikan. Itulah wisata, daerah pariwisata bisa mempublikasikan. Kita banyak kesenian, randai, rabak, dan macam-macam lain. Itu bisa kita libatkan. Kita buat kalender yang jelas-jelas, mempunyai kalender untuk kita promosikan setiap tahun. Kita punya Mande, Caroco, apa namanya, jembatan akal, dan kita banyak lain yang belum pernah tergarap secara optimal. Kami menginginkan hal yang seperti itu, jadi kita melibatkan dari sisi budaya, dari sisi makanan dan sejenisnya dan lain-lain. Ini perlu kita gali, Pak.
perlu penanganan yang sangat serius. Artinya, yang apa namanya tadi apa? Berwawasan lingkungan. Ya, yang berwawasan lingkungan itu seperti apa berwawasan lingkungan? Kita juga melibatkan orang banyak sekarang. Banyak wisata yang datang ke Pesel tidak berwawasan lingkungan itu seperti apa? Mereka datang seenaknya membawa budaya-budaya luar, padahal kita punya budaya sendiri. Itu yang berwawasan lingkungan. Jangan kita hanya lingkungan kita jadi penonton. Kita tidak ingin jadi penonton. Terima kasih. Sekarang kami beri kesempatan untuk penanya untuk memberikan komentar atas 3 jawaban itu. Waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan Pak, berikan komentar atas jawaban tadi. Saya mengomentari terlebih dulu pertanyaan saya. Sebetulnya yang harus dijelaskan itu target. Karena RPJP itu dia punya target. Contoh, pertumbuhan ekonomi itu cukup. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai oleh RPJP kita itu 7%. Sejauh mana paslon 3 mencapai pertumbuhan ekonomi ini sampai 2021? Karena RPJP kita itu dibikin tahun 2005, diperdakan tahun 2010, dan ini berlaku selama 20 tahun. Targetnya yang utama. Makanya saya mengaitkan nanti untuk mencapai target ini, apa yang dilakukan dengan visi misi itu di dalam 5 tahun kepemimpinan saudara. Kalau tidak, dia tidak punya target, hanya cerita hasilnya nol. Ya, hasilnya nol. Ya, karena kita juga harus tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sekarang. Kita harus tahu berapa angka kematian bayi, ya, angka kematian ibu. Kita juga perlu tahu sejauh mana IPM. Tadi dijelaskan bahwa kita ada daerah melepaskan daerah tertinggal. Tahun 2014 kita tidak termasuk lagi daerah tertinggal. Kita tidak tercatat lagi menjadi kabupaten tertinggal di Indonesia ini. Karena kabupaten tertinggal itu 172 kita sudah keluar. Kabupaten Pesisir Selatan sudah menjadi kabupaten maju di Indonesia ini. Itu penjelasan kami serahkan kepada Pak Bakri Wakar. Saya ingin Masih ada 6 detik Pak. Digunakan? Tidak? Digunakan, oke. Kita close. Sekarang kesempatan untuk pasangan nomor 2 untuk bertanya ke 1, ke 3, dan ke 4. Boleh mulai dari 4 dulu atau ke 3 dulu boleh. Karena ini baru selesai kan, boleh ke 3 dulu. Pak. Silakan Pak. Waktu bertanya 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor 4 karena kita bersama-sama berasal dari sana. Tadi saya dengar salah satu misi saudara adalah tentang sektor kelautan. Yang saya pertanyakan, apa target utama saudara untuk memperbaiki kebijakan sektor perikanan? Karena masyarakat di area sana sudah banyak yang tinggal. Demikian. Baik, pertanyaannya sudah dipahami Pak? Oke, sudah dipahami pertanyaannya? Nomor 4 ya, sorry, nomor 4, oke. Pertanyaan sudah dipahami Pak? Oke, silakan kita mulai dari sekarang. Baik, di sini kami menanggapi bahwa sektor perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penghasil perikanan yang terbesar di Sumatera Barat. Akan tetapi kita tidak memiliki peralatan yang memadai. Contohnya seperti pengawetan ikan, pengalengan ikan, itu tidak kita miliki, sehingga harga ikan kita di luar itu sangat murah dan perikanan kita tidak bisa maksimal. Disinilah perlu peran pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Baik, ini saya tambahkan barangkali Pak. Kita memang serius. Kami serius akan menggarap dari sisi kelautan. Karena hampir lebih dari 70% hasil laut kita terabaikan. Artinya masih banyak nelayan-nelayan Sibolga yang datang di sini.
kita, pemerintahan kita belum punya armada yang cukup untuk memagar laut yang ada. Begitu kayanya laut kita belum cukup kita. Yang kedua, investor. Seperti tadi calon bupati berbicara, kita belum pernah punya investor luar yang masuk untuk menggarap ikan yang masuk. Ketika kita dapat ikan banyak, hasilnya juga mubazir. Karena pengolahan pabrik untuk pengolahan yang kita dapatkan itu belum ada. Pengalengan ikan, tepung ikan segala macamnya, untuk storage juga kita belum punya. Pemerintah belum ada anggaran untuk begitu. Dan yang kedua, sangat kita sayangkan bantuan-bantuan baik yang datang dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota belum menyentuh apa substansi yang dibutuhkan oleh rakyat. Baik, terima kasih. Kita teruskan pertanyaan Pak. Boleh ke 3 sampai 1 lagi. Baik, terima kasih. Saya akan tunjukkan untuk paslon nomor urut 3. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, secara khusus paslon nomor 3. Kita tahu RPJP itu adalah merupakan guidance bagi kita di daerah untuk melakukan sinergisitas dan harmonisasi dalam konteks pembangunan di daerah. Nah, saya melihat di dalam visi dan misi yang sudah saya sampaikan tadi itu, ya, pertanyaan saya seperti berikut. Apa yang menjadi unggulan utama program jika saudara terpilih menjadi bupati, dan apa indikator yang bisa Anda katakan bahwa kesejahteraan Sulawesi Selatan pun bisa meningkat? Terima kasih. Baik, waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke. Iya, terima kasih. Kita sudah menduga ini ada dua pertanyaan awal. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Yang akan kita pakai nanti menjadi indikator itu pasti data yang ada di BPS. Yang namanya pembangunan, kita akan fokus pada 3 yang utama saja, yang menyangkut pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia. Kita akan melihat nanti dari tingkat pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka kematian, angka ibu melahirkan, maupun rata-rata lama sekolah. Jadi yang akan kita pergunakan untuk indikator itu bukanlah indikator yang kita tetapkan sendiri, tetapi indikator yang telah disepakati secara bersama bahwa suatu daerah itu misalnya lepas dari daerah tertinggal, indikator ini harus terpenuhi, misalnya di angka 72, sekian atau 73, sekian. Jadi indikator tidak kami yang menetapkan, tetapi ada lembaga yang berwenang nanti yang akan menetapkan indikator itu. Maka kamilah yang berupaya nanti dengan Pak Hendra Joni, bagaimana tahapan-tahapan untuk pencapaian indikator itu bisa kami tuntaskan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sekiranya masyarakat pesisir selatan mengamanahkan itu kepada kami dengan Pak Hendra Joni. Terima kasih. Saya Pak, cukup Pak. Oke, silakan pertanyaan lagi ke paslon. Pertanyaan untuk paslon nomor 1. Tadi di dalam visi dan misi saya menangkap soal bagaimana bisa selatan ke depan itu